Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5? Yes. Kelas 5? Keren. Selamat pagi. Jeng. Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran, hari ini kita berdoa dulu ya. Kepada Ananda Diego, Ibu harapkan ke depan untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amin. Bacaan nilai. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah kalau hadir semua. Oke, sudah siap belajar? Ya. Coba periksa kebersihan dulu di lingkungan, baju, di meja. Dalam kelas kita ada sampah? Tidak ada. Duduk rapi? Siap. Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita, kita ingin menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Kepada anak didik Ibu, silakan berdiri. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia.
Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan mengamati tayangan video, peserta didik dapat menjelaskan pengertian magnet dan sifat-sifatnya dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis berbagai jenis magnet serta sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi cara kerja medan magnet dalam konteks aplikasi nyata seperti alat elektronik rumah tangga. Oke, di sini Ibu memiliki 2 pertanyaan pematik. Coba. Nih ya. Siapa yang tahu apa itu magnet? Yuk. Yuk, Cahya. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet memiliki sifat kemagnetan yang mampu menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet merupakan suatu objek yang di dalamnya terdapat medan magnet. Oke, coba kita cek ya. Bener nggak jawaban si Cahya? Nah, magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet memiliki sifat kemagnetan yang mampu menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet merupakan suatu objek yang di dalamnya terdapat medan magnet. Oke, beri apresiasi buat Cahya apa? Beri petik 2 jari. Tik, tik. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yang kedua. Apa manfaat magnet bagi kehidupan manusia? Ada yang tahu? Ya, Andin. Coba nak, bisa berdiri? Kuat-kuat suaranya. Coba kita cek ya, bener nggak ya jawabannya? Magnet dapat digunakan untuk mendukung pembangkitan tenaga listrik dalam skala kecil sampai skala besar. Sekalipun contoh magnet dapat membangkitkan tenaga listrik dalam skala kecil adalah magnet yang ada di dinamo sepeda yang bermanfaat untuk memancarkan lampu sepeda. Oke. Kasih tepuk 2 kali buat Andin. Oke. Sebelum lanjut pembelajaran, di sini Ibu ada asesmen awal. Tolong diisi. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Dua menit, Ibu kasih waktu 2 menit, isi cepat. Sudah? Oke, 1 menit lagi.
Oke, selesai ya. Kumpulkan lagi. Oke, terima kasih sudah mengisi asesmen awal kita. Selanjutnya kita ice breaking dulu biar kita lebih semangat. Mau? Mau. Yuk, berdiri yuk. Kita ice breaking biar kita relax. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, bergerak bahu, tangan diputar-putar, pinggang bahu, tangan diputar-putar, pinggang lutut, digoyang-goyang, putar-putar, tangan diputar-putar, peganglah tangan, tangan diputar-putar, pegang tangan, tangan diputar-putar, pegang lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, tangan goyang-goyang, digoyang-goyang. Coba kita cek dulu ya, mungkin sinyalnya ini. Kayaknya jaringan kita lagi jelek ini ya. Tangan diputar-putar, berkeputar, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar, pegang kepala, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, buka kepangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar
diputar-putar, pegang putar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah rileks? Oke, selanjutnya di sini Ibu akan memaparkan materi kegiatan inti kita yaitu tentang magnet. Nah, di sini Ibu ada video, kita tonton dulu videonya. Assalamualaikum. Aduh, ini apa sih? Kalau mau ngajak main, bilang assalamualaikum dulu dong. Jangan main serang aja. Kyo, iya nih, aku punya besi berani. Apa? Riko, jangan mendekat. Riko, jangan mendekat. Jangan itu dari aku. Jangan. Ayo, Kyo, mau kemana kamu? Itu namanya magnet. Bukan. Ini namanya besi berani. Iya, dalam dunia sains, besi berani itu namanya magnet. Hah? Magnet namanya? Nah, tahukah kamu sifat magnet bisa loh dimanfaatkan menjadi barang-barang yang berguna seperti pada pintu kulkas supaya bisa tertutup rapat, pengeras suara, handphone, televisi. Untuk pembuatan mainan, bahkan mainan kulkas juga menggunakan magnet loh. Ternyata kita bisa membuat mainan kulkas sendiri dan membuatnya menjadi punya nilai jual dan bisa kita kirim kemana saja melalui jasa pengiriman barang. Oke, setelah nonton video tadi, Ibu memiliki pertanyaan nih. Nah, siapa yang tahu itu? Mengapa tas yang dipakai anak tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam? Saya, Bu. Oke, Diego. Berdiri nak, coba. Karena tas anak tersebut mengandung magnet yang dapat berupa unsur-unsur logam yang dapat menarik benda yang mengandung besi atau magnet. Hal tersebut dinamakan dengan sifat magnetik. Oke, coba kita cek ya. Terima kasih Diego. Nah, katanya, oke, karena tas anak tersebut memiliki medan magnet berupa unsur-unsur logam yang dapat menarik benda-benda yang mengandung unsur besi atau logam atau magnetik, hal tersebut dengan sifat magnetik. Oke,
Kita kasih tepuk wow ya buat Diego. Masih ingat? Yuk, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Selanjutnya nih, ada satu lagi pertanyaan. Oke, nih pertanyaan yang kedua. Menurut kalian, mengapa pintu lemari es bisa tertutup rapat tanpa dikunci? Ayo, ada yang tahu nggak? Altania? Menurut saya, pintu kulkas dapat menutup secara otomatis karena memiliki gasket segel dengan strip magnet. Gasket segel ini menarik pintu kulkas ke belakang Bisa berdiri, Nak? ketika dibuka dengan menyegelnya dengan kuat pada rangka kulkas. Oke, kita cek ya. Bener nggak ya jawaban Altania ya? Oke, pintu kulkas dapat menutup secara otomatis karena memiliki gasket segel dengan strip magnet. Gasket segel ini menarik pintu kulkas ke belakang ketika dibuka dan menyegelnya dengan kuat pada rangka kulkas. Oke, kita kasih tepuk donat ya buat Altania. Tepuk donat. Jos. Oke, terima kasih. Nah, di sini Bu udah siapin materi. Nih ya, tentang magnet. Apa sih itu magnet? Tadi kan sudah tuh. Magnet merupakan sebuah objek atau benda berbentuk bantuan logam yang bisa menarik benda atau besi lain. Contohnya, magnet itu yang di depan kalian itu sudah ada magnet. Contohnya itu magnet silinder dan magnet apa itu? Lingkaran. Apabila magnet itu disentuhkan pada bahan yang berjenis logam seperti peniti, paku, dia akan menarik. Oke. Di sini ada jenis-jenis magnet. Jenis magnet itu ada 5. Yang pertama, magnet batang. Yang kedua, magnet silinder. Ketiga, magnet tapak kuda. Keempat, magnet U. Dan yang kelima, magnet lempengan lingkaran. Nah, selanjutnya, dari jenis magnet ini, kita memiliki 2 benda yang bisa ditarik oleh magnet, yaitu benda magnetik dan diamagnetik. Kalau benda magnetik, yaitu benda yang dapat ditarik magnet, contohnya peniti, paku, emas, dan lain-lain. Sedangkan benda diamagnetik, yaitu benda yang tidak dapat ditarik magnet, contohnya kayu, plastik, benang, dan lain-lain. Jadi kalian bisa membedakan benda magnetik itu benda yang memiliki unsur logam. Oke. Sedangkan benda diamagnetik yaitu benda yang tidak memiliki unsur logam. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada sifat-sifat magnet. Sifat magnet itu ada 3. Yang pertama, menarik benda ferromagnetik, yaitu magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi, nikel, atau kobalt. Sedangkan yang kedua, yaitu punya kutub. Setiap magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara dilambangkan dengan N, sedangkan kutub selatan dilambangkan dengan huruf S. Oke. Kutub yang sama saling tolak-menolak, sedangkan kutub yang berbeda saling tarik-menarik. Oke, yang ketiga, magnet berbentuk medan magnet. Di sekitar magnet terdapat daerah yang disebut medan magnet yang mempengaruhi benda-benda di sekitarnya. Oke, selanjutnya, medan magnet. Medan magnet adalah area di sekitar magnet di mana gaya magnet dapat dirasakan. Kita dapat menggambarkan medan magnet menggunakan garis-garis medan yang menunjukkan arah dan kekuatan medan tersebut. Oke. Nah, tadi sudah medan magnet, sekarang cara penggunaan magnet. Cara penggunaan magnet dalam elektronik seperti dalam speaker, mikrofon, dan hard disk. Terus kalau dalam alat pengangkat yaitu seperti kren, magnet untuk mengangkat besi berat. Dan kalau dalam kompas itu kompas menggunakan magnet untuk menunjukkan arah utara. Oke. Nah,
sebelum ke video, Ibu punya ini LKPD. Kalian harus kerjakan berdasarkan kelompok. Sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, Ibu akan membagi kelompok dahulu. Di sini Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok visual, yang kedua itu auditory, dan yang ketiga itu kinestetik. Nah, untuk kelompok visual ini Ibu ambil yang di depan. Di depan ini kelompoknya visual, sedangkan yang di kiri kanan Ibu itu auditory dan sebelah kanan Ibu itu kinestetik. Oke. Ini LKPD-nya. Oke. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan, sebelum kalian mengisi LKPD itu, Ibu harapkan kalian melakukan eksperimen. Di depan Anda itu atau di meja-meja Anda itu ada beberapa benda dan magnet yang bisa kalian manfaatkan untuk melakukan eksperimen. Untuk untuk kelompok visual itu bisa memindahkan dari hasil eksperimen kalian tadi ke LKPD yang sudah Ibu sediakan. Tapi kalian sudah menyiapkan catatan kecil di buku kalian bagaimana terjadinya magnet tersebut. Apabila benda itu bisa tarik-menarik itu mengapa, kalau tidak juga itu mengapa. Oke? Terus untuk kelompok auditory itu nanti Ibu pinjamkan laptop, kalian simak sebuah video, selanjutnya kalian mengidentifikasi dari video itu, kalian buat catatan kecil, kalian ceritakan apa dari isi cerita video tersebut, setelah itu kalian pindahkan ke LKPD. Oke. Untuk yang kelompok kinestetik, di situ Ibu telah membagikan LKPD berupa gambar. Jadi kalian harus menyiapkan gunting dan lem, nanti akan digunting dan ditempel pada kertas kosong yang sudah disediakan. Terus kalian eksperimen terlebih dahulu. Eksperimen bagaimana cara terjadinya benda tersebut setelah disentuhkan pada magnet. Setelah itu baru kalian gunting dan kalian tempel pada lembar kerja. Paham semuanya? Paham, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit dulu. Oke, untuk mengatur konsentrasi kita, coba tepuk 1, tepuk 2. Oke, silakan kerjakan. Nah, ini laptopnya. Pin.
dari logam besi. Bisa tidak tarik menarik karena tidak terkena logam. Yang tidak mungkin karena kebanyakan dibuat dari kayu. Jadi ini benda-benda yang mengandung logam. Ini tidak mengandung logam. Oke. Tuh, amatin videonya. Apa itu cara kerjanya, gimana itu? Udah. Sudah selesai? Belum, Bu? Oke, Bu kasih tambahan waktu ya, 10 menit lagi ya.
Apa itu? Udah diamatin? Di sana yang udah ditulis sama Bapak. Kalau kami Sudah. Apa hasilnya? Itu kan siapa ya? Udah? Udah selesai? Yuk, sudah ya, waktunya habis. Sekarang kita diskusi ke depan kelas. Siapa yang sudah duluan? Ayo, angkat tangan. Oke, dari kelompok visual. Yuk, yang lain simak ya. Kelompok visual mau mempresentasikan hasil diskusinya. Kuat-kuat ya, nak ya, suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual. Perkenalkan, nama saya Cahya Margareta Wangki dan di sebelah saya Alika Jula Besan, dan di sebelah saya Dewi Randani, dan di sebelah saya Setelah kami melakukan eksperimen, kami tahu bahwa benda-benda yang mengandung logam atau benda-benda magnetik bisa tarik-menarik dengan magnet. Seperti baut yang banyak
kandungan logamnya. Dia akan tarik-menarik dengan magnet. Dan sedangkan benda-benda diametrik tidak akan tarik-menarik dengan magnet. Dan setelah kami melakukan eksperimen benang dan magnet, dia tidak tarik-menarik karena benang tidak mengandung logam. Berikut adalah benda-benda magnetik dan benda-benda diamagnetik. Benda-benda magnetik seperti baut, gunting kuku, gunting, garpu, jam, dan benda-benda diametrik seperti benang, penggaris, pensil, topi, sisir. Dan sekian, terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk grup visual. Ibu mau tanya, ada yang mau kasih tanggapan nggak nih untuk kelompok visual? Oke, dari kelompok kinestetik. Berdiri nak. Apa? Menurut saya magnet dalam visual dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara tergantung konteksnya. Secara umum magnet seringkali melambangkan daya tarik, kekuatan, atau hubungan yang kuat antara objek atau orang. Dalam seni visual, penggunaan simbol magnet bisa menggambarkan interaksi atau ketegangan dalam sebuah hubungan. Selain itu, visualisasi magnet juga bisa menciptakan efek yang menarik seperti garis-garis gaya magnet yang menggambarkan medan magnet yang dapat digunakan untuk menunjukkan dinamika atau energi dalam komposisi secara keseluruhan. Magnet dalam visual bisa sangat kuat baik dalam tema maupun estetikasi. Oke, terima kasih Damar. Oke, silakan duduk nak. Kita kasih tepuk wow ya untuk kelompok visual dan Damar. Kita kasih tepuk wow ya. Siap? Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Selanjutnya kelompok audio tadi udah siap? Belum. Oke. Kelompok kinestetik sudah siap? Yuk. Kelompok kinestetik udah sampai di mana? Auditori udah? Udah ya, waktunya habis. Yuk, kelompok auditori, silakan ke depan. Kelompok auditori.
Kuat-kuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan. Sebelum mempresentasikan, kami mau perkenalan. Perkenalkan, nama saya MRT Diego dan di sebelah kiri saya ada pengacara dan di sebelah kiri sana dan saya akan mempresentasikan hasil kesimpulan kami. Gunting dapat ditarik, setir tidak dapat ditarik, jam dapat ditarik, benang tidak dapat ditarik, tetekan kuku dapat ditarik, garpu dapat ditarik, sendok dapat ditarik, paku dapat ditarik, oven dapat ditarik, baut dapat ditarik, pensil tidak dapat ditarik, kertas tidak dapat ditarik, sabun tidak dapat ditarik, dan mutar tidak dapat ditarik. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda yang bersifat magnetis. Benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet disebut benda yang tidak bersifat magnetis. Seperti pada video, benda-benda yang bersifat magnetis seperti nikel, baja, sementara itu benda-benda yang tidak dapat ditarik. Pada video, benda-benda yang tidak dapat ditarik baja seperti benda-benda yang bersifat tidak magnetis, yaitu emas, aluminium, kayu, karet, plastik. Sekian penjelasan dari kami, kelompok auditori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri grup close. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok auditori. Oke, siapa yang mau kasih tanggapan ini untuk kelompok auditori? Oke, dari kelompok visual. Menurut saya pembelajaran magnet dengan pendekatan auditori sangat efektif untuk siswa agar lebih mudah memahami konsep melalui mendengarkan dan berbicara dalam diskusi mengenai magnet. Dalam hasil diskusi mereka, kami paham bahwa penjelasan lisan yang jelas memagnetiskan bahwa konsep dasar magnetisme seperti kutub utara dan selatan, seperti prinsip tarik menarik dan tolak menolak, dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, pengguna istilah yang tepat dan analogi yang relevan bisa membantu memperkuat pemahaman dalam cerita dan narasi. Penggunaan narasi atau cerita yang berhubung dengan magnet, seperti penemuan ilmiah terkait magnetisme atau aplikasi praktisnya, bisa membuat pelajaran lebih hidup dan menarik. Dengan pendekatan auditori ini, siswa tidak hanya akan memahami teori magnetisme, tetapi juga mampu mengartikulasikan pengetahuan mereka dengan baik, yang merupakan bagian penting dalam proses pelajaran mereka. Oke, kita kasih tepuk terima kasih ya. Silakan duduk dulu sebelum itu. Kita kasih tepuk terima kasih untuk kelompok auditori dan cahya ya. Tepuk terima kasih. Hati ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Oke. Selanjutnya kelompok kinestetik. Yuk, untuk kelompok kinestetik udah siap?
Yang mendengar suara ibu tepuk 1 kali. Yang mendengar suara ibu tepuk 2 kali. Oke, kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinestetik akan menjelaskan benda non-magnetik dan benda magnetik. Oke, lanjut. Nama saya Rahmat Dika dan sebelah saya dan sebelah saya kami akan memulai materi ini dari benda yang non magnetik. Mengapa tidak ada tarik menarik dengan magnet? Karena buku tidak ada. Karena buku terbuat dari kayu, bukan terbuat dari besi. Jadi buku tidak ada medan magnet. Oke. Dan yang membuat akan dijelaskan oleh nama. Mengapa sisi rambut tidak ada tarik menarik dengan magnet? Karena sisi rambut terbuat dari plastik atau tidak adanya medan magnet. Dan pengertian nomor 3 akan dijelaskan. Mengapa kursi tidak ada tarik menarik dengan magnet? Karena kebanyakan kursi terbuat dari plastik atau kayu. Oke, selanjutnya. Kenapa pensil tidak ada tarik menarik dengan magnet? Karena pensil terbuat dari kayu. Mengapa sabun tidak ada tarik menarik dengan magnet? Karena sabun terbuat dari cairan yang bergerak. Mengapa penggaris tidak ada Kuat-kuat, Nak. dengan magnet? Karena kebanyakan penggaris terbuat dari plastik pada itu. Oke. Ada lagi? Mengapa kartus tidak ada tarik menarik dengan magnet? Karena kartus bahannya hampir sama dengan kertas, sehingga tidak adanya tarik menarik. Ya, sudah? Sekarang kalian akan membahas benda yang magnetik. Oke, lanjut. Mengapa obeng ada tarik menarik dengan magnet? Karena obeng terbuat dari besi. Selanjutnya. Mengapa paku ada tarik menarik dengan magnet? Karena paku tersebut dari besi ataupun logam. Mengapa gunting kuku ada tarik menarik dengan magnet? Karena terbuat dari besi. Mengapa pisau tidak ada tarik menarik dengan magnet? Karena pisau terbuat dari besi ataupun terbuat dari logam. Oke. Sudah? Mengapa peniti adanya tarik menarik dengan magnet? Karena peniti terbuat dari logam ataupun aluminium yang ada medan magnet. Tutup. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih close buat kelompok kinestetik. Silakan duduk, Nak. Oh iya, salah. Tanggapan. Hehe. Siapa yang mau memberi tanggapan untuk kelompok kinestetik? Ya, oh kepada Diego. Silakan berdiri. Kuat-kuat, Nak. Menurut saya, pelajaran yang mereka lakukan gerakan fisik akan membantu siswa memahami konsep magnetisme dengan cara lebih kompleks yang dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep-konsep belajar magnet dan benda medan magnet. Pembelajaran yang aktif dan melibatkan fisik cenderung lebih menarik bagi banyak siswa, membuat mereka lebih terlibat
dan termotivasi dalam pembelajaran. Pendekatan kinestetik bisa sangat bermanfaat bagi siswa yang lebih suka belajar dengan cara langsung atau melalui pengalaman praktis, termasuk siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kita kasih tepuk segitiga ya untuk kelompok kinestetik dan Diego. Oke, kita kasih tepuk segitiga. Oke. Nah, untuk merefleksikan di sini, yuk kita nyanyi dulu ya. Berdiri dulu, Nak. Kita nyanyi sama-sama. Di sini ada lagu Mengenal Magnet. Ayo kawan, mari mengenal magnet, sifat dan jenisnya. Punya dua kutub, utara dan selatan. Makhluk menarik, berderi logam. Magnet beragam, jauh sebentar. Lingkaran itulah jenisnya. Belakang belakang jarum silinder, lingkaran itulah jenisnya. Ayo, suaranya mana? Ayo kawan, mari mengenal magnet, sifat dan jenisnya. Ya dua kutub, utara dan selatan. Mampu menarik benda dari logam. Padang jarum silinder, lingkaran itulah jenisnya. Padang batang jarum silinder, lingkaran itulah jenisnya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, setelah tadi kita sudah belajar tentang magnet, kita sudah melakukan eksperimen itu terhadap benda yang ada di meja kita. Kalian sudah paham itu kan? Apa maksudnya dari magnet? Apa kita guna tadi? Magnet batang ya? Nah, cara kerjanya kalau ketemu bahan logam itu bagaimana? Yang kalau ketemu dengan disatukan dengan mistar itu terjadi tarik atau menarik atau tidak? Kalian sudah paham kan? Oke, jadi dari sini ada yang mau bertanya nggak? Nggak. Oke, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, Saudara Diego? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan Ngadep ke ibu, Nak. Ngadep ke depan. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Magnet memiliki sifat kemagnetan yang mampu menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Magnet merupakan suatu objek yang di dalamnya terdapat medan magnet. Jenis magnet itu ada 5: magnet batang, satu magnet batang, 2 magnet silinder, 3 magnet tapal budak, 4 magnet bung, dan 5 magnet lempengan lingkaran. Benda-benda magnet ada 2. Benda magnetik yaitu benda yang dapat ditarik magnet, contohnya peniti, paku, emas, dan lain-lain. 2. Benda diagnetik yaitu benda yang tidak dapat ditarik magnet, contohnya kayu, plastik, benang, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Kasih petik 2 jari buat Diego. Oke, selanjutnya dari pembelajaran tadi Ibu akan memperdalam ya hasil belajar kita hari ini.
Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda tertentu, terutama yang terbuat dari logam seperti besi, nikel, dan kabel. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan yang selalu ada berpasangan. Jika dipotong, setiap bagian akan membentuk kutub utara dan selatan baru. Prinsip kerja magnet didasarkan pada fenomena medan magnet, yang merupakan wilayah di sekitar magnet. Tempat gaya magnet bisa merasakan medan magnet ini disebabkan oleh gerakan elektron dalam atom yang membentuk magnet, terutama pada tingkat struktur atom yang mengarah pada penyusun magnetis. Selanjutnya di sini ada dua jenis utama magnet. Yang pertama, magnet alami seperti magnetit yang memiliki sifat magnetis secara alami. Yang kedua, magnet buatan seperti elektrolit dan dibuat dengan cara manipulasi aliran listrik atau menciptakan material dengan sifat magnetis. Oke, untuk refleksi di sini Ibu memiliki kertas keynote. Nanti kalian tulis untuk yang warna kuning ini, kalian tuliskan tentang perasaan kalian, senang atau bahagia. Digambar ya kalau yang kuning ya. Kalau yang pink itu kalian harapan. Ibu kasih waktu 1 menit dari sekarang. Digambar emoticon untuk yang kuning. Kalian merasa senang atau sedih saat belajar ini. Terus. Oke, yuk. Ya, yang kuning digambar tentang perasaan kalian. Sedangkan yang pink kalian tulis harapan kalian. Ibu kasih waktu 1 menit dari sekarang. Yuk. 1 menit ya. Gambar emoticon tentang perasaan dan harapan, nanti kalian tempelkan di papan tulis. Yang kuning digambar, yang pink ditulis. Oke. Yuk, 1 menit ya. Ibu kasih waktu 1 menit. Nanti tempel ya. Yang warna kuning itu perasaan, dan yang warna pink itu harapan. Yuk, yang sudah boleh langsung tempel di papan. Yuk, 1 menit. Ayo, gambar emotikonnya sedih, senang, bahagia. Ya, yang sudah tempel, harapannya tempel, ayo. Ayo yang sudah, ya pintar, lanjut yang lain. Ayo Vino, silakan. Oke, ini masih ada kertasnya. Ya, cepat, yang sudah tempel. Boleh ditempel sekarang. Tempel itu ada penempelnya. Angkatkan saja, ya lanjut. Yuk, lanjut. Dibalik. Kok nulisnya salah ini? Tulis lagi di sini. Ininya, ini tulis di sini, ini tempat nempelnya. Kebalik, kalian kan di situ ada lemnya. Nah, berarti gambar di sini ini tempat nempelin. Yuk, tempel. Pakai lem tadi, ada lem tadi kan? Di itu, pakai lem itu tadi. Lem di kelompok itu tadi pinjem. Yuk, yang sudah boleh duduk. Oke, lanjut. Sudah, nggak apa-apa, yuk lanjutin. Sudah.
Bu, nggak nempel, Bu. Lapar. Sudah, yuk. Sudah semua? Oke. Biarlah, nggak apa-apa jatuh. Sudah ya? Sudah semuanya? Sudah ditempel? Oke. Nah, ini hasil perasaan dan harapan kalian. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan materi untuk minggu ke depan. Minggu ke depan kita akan belajar tentang listrik. Jadi Ibu harap kalian terus belajar, jangan putus asa. Apapun ininya kita harus tetap rajin ya, Nak ya. Rajin-rajin buka bukunya. Jangan lupa alat-alat dan bahannya yang untuk minggu depan harus dipersiapkan. Oke. Selanjutnya kita akan berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Kepada Ananda Diego, Ibu harapkan memimpin doanya. Kepada Ananda, Ibu persilakan. Para teman-teman, sebelum menutup pelajaran kita berdoa. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bil sabr. Sadaqallahul azim. Oke, Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada anak didik Ibu untuk hari ini. Kalian sudah telah banyak semangat. Kalian sudah sangat berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat untuk kita kelak di akhir nanti. Amin. Ibu berharap kepada anak didik Ibu, karena kita sebentar lagi akan melakukan ujian akhir semester. Jadi untuk anak didik Ibu harapkan teruslah belajar. Semoga kalian bisa menghasilkan nilai yang lebih baik, nilai yang bermanfaat, dan bisa berbagi kepada adik-adik kita semua yang ada di sekolah ini. Amin. Selanjutnya Ibu berharap kepada anak didik Ibu, rajin-rajinlah buat sekolah, jangan males-malesan. Terus Ibu berharap anak didik Ibu bisa mengikuti pembelajaran setiap harinya tanpa rasa capek, tanpa rasa lelah, sehingga pembelajaran yang kalian dapatkan itu bisa diserap dan diterima dengan baik. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.